Shalom, perkenalkan nama saya Aprilia Damarani dengan NIM 207161536 dari program studi ilmu komunikasi. Ini mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas A. Oke, di sini saya akan membahas tentang apa isi buku dari pengantar ilmu hukum yang ditulis oleh F. Suroso, SH. Berikut bukunya. Oke. Pada bagian pertama atau bab pertama di dalam buku ini, ia membahas tentang pengertian pengantar ilmu hukum. Pengertian ini dari segi pengantarnya. Jadi pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Yang berasal tuh dari perkataan pengantar, berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan inleading, itu dalam bahasa Belanda, dan introduction dalam bahasa Inggris, yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum itu sendiri. Lalu pengertian dari segi ilmu hukum ini terdapat dari beberapa para ilmuwan. Yang pertama itu adanya Cross. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Lalu ada yang menurut Curzon, itu berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Lalu ada menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto dalam bukunya yaitu yang berjudul Perihal Kaidah Hukum pada tahun 1982 di halaman 10, yang mereka menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum seperti misalnya subjek hukum dan objek hukum. Lalu di pengantar ilmu hukum ini juga terdapat cabang-cabangnya. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Beberapa penulis memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenal bagian-bagian dari hukum. Antara lain yaitu menurut Jevan Apeldoorn berpendapat bahwa bagian ilmu hukum ini terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lalu menurut W.L.G. Lemaire berpendapat bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Lalu di bab 3 dalam buku ini kita akan bahas bab 3 dalam buku ini. Buku ini berbicara tentang peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Perannya itu dan fungsinya itu apa aja sih? Pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Lalu yang kedua itu memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum. Lalu yang ketiga, peran dan fungsinya itu adalah mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Lalu move ke bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PI atau pengantar ilmu hukum, yaitu yang pertama dari segi sejarahnya PI diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Lalu yang kedua itu adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198 U1973. Yang intinya ini menyebutkan bahwa di tingkat pemulaan fakultas hukum negeri dan swasta, mata kuliah PI harus dicantumkan dalam kurikulumnya. Lalu yang di bab keempat, buku ini berbicara tentang tinjauan dari segi ilmu sosial. PI adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia. Jadi khususnya itu tentang kaidah-kaidah kehidupannya serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan atau dilakukan di dalam kehidupan manusia tersebut. Lalu bisa juga ditinjau dari segi disiplin hukum, yaitu PI atau pengantar ilmu hukum itu merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama-sama dengan filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum. Yang kedua itu yang bersangkutan dengan politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Lalu buku pengantar ilmu hukum ini juga membahas di bab 5-nya membahas tentang metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Metodenya apa aja? Yang pertama itu adalah pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Dan yang kedua itu adalah pengantar ilmu hukum
segi ilmiah secara sentral atau universal, atau bisa dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, atau tidak dibatasi dengan negara wilayah. Lalu di bagian 2 pada bab 5 ini juga dibahas tentang hukum sebagai objek ilmu hukum, yaitu kita bahas yang pertama dulu, yaitu dari hukum dari segi etimologi. Jadi hukum ini kata hukum ini berasal dari bahasa Arab ya, dan merupakan bentuk tunggal kata jamaknya. Kata jamaknya adalah al-kas, yang selanjutnya diambil dari bahasa Indonesia menjadi hukum. Lalu menurut Reich, jadi berasal dari rectum atau bahasa Latin, jadi yang mempunyai arti bimbingan atau tuntunan. Tuntunan ini atau pemerintahan. Jadi kata rectum ini dapat juga dihubungkan dengan kata directum. Jadi artinya ini orang yang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Dari kata Reich tersebut timbul juga istilah Rechtsgeleerdheid. Jadi ini dari bahasa Belanda ya. Jadi dalam bahasa Jerman juga bisa. Jadi yang ini artinya itu keadilan, sehingga hukum yang mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Jadi hukum dan keadilan itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Nah, lalu ada juga yang melalui ius, kata ius. Nah, ius ini dari bahasa Latin yang berarti artinya hukum. Nah, jadi di bahasa Latin ini juga kita bisa sebut lubere, artinya itu mengatur atau memerintah. Lalu ada juga lex, kata lex ini berasal dari bahasa Latin juga dan berasal dari kata lesere. Lesere ini artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Lalu di bab 5 juga dibahas tentang definisi hukum oleh berbagai pakar. Nah, jadi hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Nah, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Lalu Marhainis Abdul Hai SH juga mengatakan bahwa hukum ialah segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang di dalam pergaulan masyarakat. Lalu juga menurut Aristoteles atau particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature. Jadi hukum dalam berbagai arti ini, yang pertama itu ada hukum sebagai keputusan penguasa. Nah, apa yang dimaksudkan dengan keputusan penguasa? Jadi hukum ini merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, lalu ada peraturan pemerintah, keputusan menteri atau peraturan daerah. Nah, lalu yang kedua itu adalah hukum dalam arti ilmu hukum. Nah, jadi apa sih hukum dalam arti ilmu hukum? Itu berarti tentang kaidah atau norma. Jadi dengan dogmatik hukum dari sistematik hukum. Lalu yang ketiga itu ada di dalam arti tata hukum. Nah, apa sih? Nah, jadi tata hukum ini adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke bab 10. Nah, bab 10 ini buku ini membahas tentang hukum terdapat di mana saja. Nah, apa sih dimaksud? Jadi gini, hukum terdapat di mana saja itu artinya hukum terdapat di mana-mana. Jadi hukum ini terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia ya. Nah, lalu hukum itu ada di mana-mana saja pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Seperti itu. Lalu di bab 11 buku ini membahas tentang peran dan fungsi hukum. Nah, yang pertama itu peran-peran hukum dalam masyarakat. Nah, perannya itu mengenai peran hukum yang tak terhingga ragamnya, dapat dikemukakan berbagai contoh dalam kehidupan manusia sehari-hari sebagai berikutnya. Yang pertama itu adalah dengan keluarga, yang kedua dalam pekerjaan atau hubungan kerja, yang ketiga itu dalam menjalankan pekerjaan atau profesi, yang keempat hubungan dengan hak, dan yang kelima itu dalam perkembangan masyarakat, yang keenam itu dalam hubungan dengan ilmu yang lainnya, dan yang terakhir itu dalam mempelajari hukum. Lalu ini membahas tentang fungsi hukum. Fungsi hukum itu salah satunya itu yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Lalu yang kedua ada sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga sebagai penggerak pembangunan. Yang terakhir adalah fungsi kritis hukum. Nah, lalu di bab 12, kita lanjut ke bab 12. Buku Pengantar Ilmu Hukum penulisnya Ernst Rose ini menjelaskan tentang adanya tujuan hukum. Nah, jadi ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu adalah kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Jadi kesemuanya ini menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat. Nah, jadi kita bahas dulu ya hukum itu dari pendapat berbagai ahli
ahli. Yang pertama itu ada Dr. Wirjono Projokoro atau SH. Jadi beliau menjelaskan bahwa dalam bukunya itu yang judulnya Perbuatan Melanggar Hukum menjelaskan atau mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Nah, lalu ada menurut Profesor MNC Van Kan, beliau berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Nah, lalu adanya tentang keadilan. Nah, ini menurut Aristoteles dalam bukunya itu Retorika, atau membedakan keadilan dalam dua macam. Nah, yang pertama itu ada keadilan distributif atau justitilah distributifnya. Jadi suatu kejadian yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Jadi keadilan distributif ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Lalu yang kedua itu adalah keadilan kumulatif atau justitia kumulativa. Jadi apa yang dimaksud itu? Jadi ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memprioritaskan jasa masing-masing. Jadi keadilan kumulatif ini berperan dalam tukar-menukar antar barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Lalu kita lanjut ke bab 13. Nah, dalam buku ini di bab 13 ini menjelaskan tentang hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum itu maksudnya itu terlepas daripada adanya sanksi. Secara sadar atau tidak sadar, pada umumnya orang menaati hukum itu yang ada. Yang pertama itu ada menurut Utrecht atau pengantar dalam hukum Indonesia di halaman 42. Orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Nah, salah satunya ini karena orang-orang tuh merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Jadi mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Lalu ada karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Lalu ada juga yang beranggapan bahwa karena masyarakat menghendakinya. Lalu ada yang kepaksaan atau sanksi sosial. Jadi peraturan hukum ini harus mempunyai kekuasaan hukum. Jadi apabila tidak maka peraturan itu berupa kekuatan karena hanya merupakan paksaan semata-mata. Lalu kita lanjut karena hukum ini ditaati orang. Yang kedua ini karena hukum ditaati orang. Jadi hukum itu bersifat memaksa. Jadi paksaan-paksaan tersebut di dalam hukum itu berupa sanksi hukuman. Kayak sebagai contohnya sanksi hukuman yang dikemukakan sama Marhainis pada tahun 1981 di halaman 40. Jadi di bukunya itu di dalam 40 itu beliau menjelaskan bahwa seorang tidak akan membunuh karena dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati atau penjara. Lalu ada juga yang sepasang muda-mudi tidak akan hidup bersama tanpa nikah secara resmi karena memang sanksi Tuhan dan masyarakat sekelilingnya itu akan mencela dan akan menghukum secara psikologis dan kekurangan siksa atau pengucilan masyarakat. Lalu ada juga yang menurut teori teoraksi, yaitu teori ini tuh menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Jadi dasar kekuatan hukum dari teori ini adalah kepercayaan kepada Tuhan. Lalu ada juga yang namanya teori kedaulatan rakyat atau perjanjian masyarakat. Jadi teori ini menurut aliran rasionalisme ya. Jadi kalau kita dari segi pandang aliran rasionalisme itu bahwa raja dan penguasa negara lainnya itu memperoleh kekuasaannya itu bukan dari Tuhan, tapi dari rakyatnya. Lalu juga ada yang menurut kita lihat dari teori kedaulatan negara itu jadi teori itu tuh timbul pada abad 19 pada waktu memuncaknya ilmu pengetahuan alam. Jadi teori ini menentang teori perjanjian masyarakat. Lalu juga ada teori kedaulatan hukum. Nah, teori kedaulatan hukum ini merupakan penentang teori kedaulatan negara. Karena teori ini tuh berpendapat bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakatnya. Seperti itu. Lalu juga ada hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat dan oleh karenanya hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Lalu kita lanjut ke bab yang ke-14. Nah, bab 14 dalam buku ini menjelaskan tentang kodifikasi dan perkembangan hukum. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa artinya kodifikasi itu? Nah, tahu? Nah, kalau nggak tahu, oke. Kodifikasi hukum itu artinya adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Jadi tujuan daripada kodifikasi hukum ini ialah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Nah,
Lalu mengapa sih tumbuh kodifikasi hukum? Nah, alasannya karena gini teman-teman, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum telah diatur dalam kitab undang-undang hukum atau kode sivil dalam bentuk suatu kodifikasi. Tidak keadaannya kesatuan dan kepastian hukum dapat pula di negara-negara lain seperti Amerika dan Indonesia sendiri. Lalu secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dari kepastian hukum karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi berbeda-beda gitu antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, jadi kita lanjut lagi pada bab yang ke-15. Buku ini berisi tentang aliran-aliran praktik hukum. Jadi gini, aliran-aliran praktik hukum ini pertama ada yang namanya aliran legisme. Jadi aliran legisme ini hakim hanya merupakan submunite atau automat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Lalu ada yang namanya aliran Freirechtsler merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan-badan legislatif. Jadi dia tuh menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Lalu ada juga yang namanya aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Jadi penemuan hukum ini tuh merupakan aliran di antara kedua aliran ekstern tersebut. Jadi aliran legisme dan Freirechtsbewegung atau aliran Rechtsfinding tetap berpegang pada undang-undang, tapi tidak seketat aliran legisme karena hakim juga mempunyai kebebasan. Lalu juga ada yang namanya aliran yang berlaku di Indonesia. Jadi Indonesia itu mempergunakan aliran Rechtsfinding. Jadi aliran itu berarti kan bahwa hakim itu memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat. Lalu kita lanjut pada bab yang ke-16, ia membahas tentang terbentuknya hukum. Ini teman-teman, jadi terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban. Jadi untuk bersikap tindakan demikian itu dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Lalu juga ada pembentukan hukum di Indonesia, karena hukum di Indonesia ini tumbuh memang dari kebiasaan ya teman-teman, dari kebiasaan dalam bermasyarakat. Jadi bisa kita kenal itu sebagai hukum adat, namun hukum yang terbatas pada hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asing. Lalu teman-teman, kita lanjut ke bab yang ke-17. Buku ini berbicara tentang penafsiran hukum. Jadi gini, macam-macam cara penafsiran. Jadi penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Maka dikenal bermacam-macam metode penafsiran, yaitu ialah yang pertama ada yang namanya penafsiran gramatikal. Artinya itu penafsiran ini menurut tata bahasa atau kata-kata. Lalu yang kedua adanya penafsiran historis atau sejarah, yaitu adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Jadi dan ketentuan perundang-undangan ini tentu mempunyai sejarah. Dari sejarah perundang-undangan ini hakim itu mengakui maksud dan pembuatannya. Lalu ada juga penafsiran sistematis, yang artinya itu adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan undang-undang itu sendiri. Lalu yang keenam ada yang namanya penafsiran perbandingan. Nah, penafsiran perbandingan ini adalah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Jadi antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukuman kolonial. Teman-teman, kita lanjut pada bab yang ke-18. Dalam buku ini membahas tentang pengisian kekosongan hukum. Jadi pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad 19. Jadi Scholem berpendapat bahwa hakim itu merupakan suatu sistem terbuka. Jadi pendapatnya ditimbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Lalu kita lanjut pada bab yang ke-19, itu membahas tentang sumber-sumber hukum. Jadi yang pertama itu arti tentang sumber hukum dulu teman-teman. Jadi sumber hukum ini adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Jadi sehingga tuh apabila aturan-aturan itu dilanggar menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Lalu menurut Ahmad Sanusi pada tahun 1977 pada buku 34
traktat membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama sumber hukum normal, dibaginya lebih lanjut menjadi sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu ada undang-undang, perjanjian antar negara, dan kebiasaan. Nah, sumber hukum normal ini juga tidak langsung atas pengakuan undang-undang, ada juga yaitu perjanjian, doktrin, atau jurisprudensi. Lalu ada sumber hukum abnormal. Nah, apa sih sumber hukum abnormal itu? Yaitu ada proklamasi dan revolusi. Dan undang-undang itu merupakan sumber hukum formal. Formal ini jadi di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, atau doktrin. Lalu juga ada cara pembentukan perundang-undang. Jadi suatu undang-undang itu baru ada apabila telah dibentuk oleh yang bersangkutan. Pelaksanaannya juga dilimpahkan kepada badan yang diberi wewenang untuk itu. Jadi cara pembentukannya undang-undang ini dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Jadi sistem di Indonesia ini adalah lain daripada sistem di Belanda dan akan berlain pula dengan sistem di Amerika. Jadi setiap negara itu mempunyai sistem yang berbeda-beda seperti itu. Terus bagaimana sih cara pembuatan undang-undang di Indonesia? Jadi gini, berdasarkan undang-undang dasar, maka pembuatan undang-undang itu dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Itu menurut tentang Undang-Undang 1145 pasal 5. Jadi untuk dapat diajukan atau diusulkan ke DPR, dibuatlah rancangan undang-undang terlebih dahulu. Lalu inisiatif pembuatan rancangan undang-undang dapat diambil oleh Presiden maupun oleh anggota DPR. Lalu hak menguji. Nah, hak menguji ini adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan atau bertentangan atau peraturan perundang-undangan lainnya itu sama atau terutama dengan Undang-Undang Dasar Undang-Undang 1945. Lalu ada yang namanya jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini dari segi praktik peradilan jurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama. Macam-macam jurisprudensi ini ada yang pertama itu jurisprudensi tetap, yaitu keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Lalu ada jurisprudensi tidak tetap. Nah, jadi jurisprudensi tidak tetap ini yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. Lalu kita bahas yang itu ada namanya traktat. Apa sih traktat itu? Nah, jadi gini teman-teman, traktat itu adalah perjanjian antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Jadi perjanjian tersebut tuh merupakan perjanjian internasional, dan di dalam perjanjian ini terdapat 3 sifat, yaitu internasional penting, internasional kurang penting, dan internasional sederhana. Jadi bagi perjanjian internasional penting itu dinamakan traktat. Lalu perjanjian penting internasional itu biasanya menyangkut kelangsungan hidup suatu negara, seperti perjanjian batas wilayah, itu ada darat, laut, udara. Lalu ada juga perjanjian kurang penting itu seperti agreement atau protokol, piagam, dan lain-lainnya. Jadi gini, pada dasarnya perjanjian itu memang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi munculnya hukum karena setiap pihak yang mengadakan perjanjian itu harus menaati peraturan atau regulasi yang dibuat. Terus ada juga macam-macam traktat. Jadi yang pertama itu ada yang namanya traktat bilateral atau binasional. Jadi apabila perjanjian terjadi antar negara, jadi bilateral dan binasional ini bisa kita katakan apabila ada perjanjian terjadi antara dua negara. Jadi traktat antara Indonesia dan Papua Nugini tentang perjanjian perbatasan wilayah itu bisa jadi contoh ya teman-teman. Lalu ada yang namanya traktat multilateral, yaitu traktat apabila dibuat oleh banyak negara. Contohnya itu kayak perjanjian antara 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, tentang status Selat Malaka sebagai laut milik bersama ketiga negara tersebut dan bukan laut internasional. Lalu macam-macam traktat ini ada juga yang namanya traktat kolektif atau terbuka. Jadi traktat ini multilateral teman-teman, jadi boleh dimasuki oleh negara-negara lain juga. Terus contohnya itu ada PBB yang merupakan perjanjian banyak negara yang ingin menegakkan perdamaian dunia, dan Indonesia menjadi anggota yang ke-60. Lalu bagaimana sih cara pembuatan traktat? Nah, kalau pembuatan traktat ini pertama kali pasti ada yang namanya tahap perundingan. Nah, tahap perundingan ini dibagi-bagi lagi, ada traktat bilateral. Jadi tahap perundingan ini langsung secara lisan atau tertulis, bahkan secara telegrafis atau surat kawat.
traktat kolektif. Nah, sama seperti bilateral, yaitu mengutus negara-negara yang bersangkutan bertemu dan berunding dalam sidang konferensi atau kongres dan lain-lain. Lalu ada yang namanya tahap penutupan. Jadi tahap penutupan ini apabila perundingan sebelumnya sudah disetujui, maka melakukan tahap penutupan dengan suatu naskah dalam teks atau piagam. Biasa kita sebut itu piagam hasil perundingan. Lalu ada juga namanya tahap tahap pengesahan atau ratifikasi. Jadi tahap penegasan atau ratifikasi ini jika hasil perundingan sudah ada dan melakukan penutupan, maka perwakilan akan kembali ke negaranya dan memberikan hasil perundingannya ke pemerintahannya masing-masing. Jika pemerintahannya setuju, maka jadilah pengesahan atau ratifikasi. Lalu ada tahap pertukaran piagam, ini terakhir teman-teman. Jadi tahap pertukaran piagam ini kalau di bilateral ya, jadi naskah yang sudah disahkan akan dipertukarkan antara kedua belah pihak, dan jika traktat kolektif itu peletakan surat-surat naskah yang diganti peletakan surat-surat piagam yang diratifikasi atau disahkan oleh masing-masing negara. Nah, lalu kita akan bahas tentang doktrin. Nah, jadi di dalam hukum juga terdapat sebuah doktrin, yaitu doktrin sebagai sumber hukum formil. Doktrin adalah pendapatan para sarjana hukum yang terkemuka dan besar pengaruhnya terhadap hakim. Jadi seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusan itu menyebut pendapat sarjana hukum, teman-teman. Jadi sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara tertentu. Demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Jadi doktrin ini adalah sumber hukum, ya, sumber hukum formil. Lalu di bab yang 20, buku ini membahas tentang penggolongan dan klasifikasi hukum. Nah, tujuannya adanya penggolongan dan klasifikasi hukum ini antara lain dari nilai teoritis, ya teman-teman. Jadi untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik. Lalu ada dari segi praktis, jadi lebih mudah menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Lalu dari sumber hukum, jadi sumber hukum ini ada beberapa lagi, dibagi-bagi. Yang pertama hukum tertulis. Jadi hukum tertulis ini meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagai macam hukum adat. Jadi dalam hukum undang-undang ini terdapat perbedaan, yaitu hukum kodifikasi yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Lalu ada juga hukum tak tertulis. Jadi hukum ini meliputi hukum kebiasaan sebagai sumber hukum adat, hukum jurisprudensi atau hukum umum, dan hukum revolusi. Jadi kepentingan yang diatur atau dilindungi ini ya, ada kepentingan yang diatur dan dilindungi, salah satunya seperti kecurangan, masyarakat, seperti mendirikan tempat-tempat pemusyawaratan di desa, mendirikan perkumpulan perseroan dan lain-lain. Lalu ada juga kepentingan negara, yaitu contohnya kayak keamanan, terus kayak batas wewenang dari badan-badan negara, hubungan baik dari negara lain gitu. Lalu juga ada cabang hukum. Nah, cabang hukum ini diantaranya itu ada hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, dan hukum private internasional. Lalu ada juga hukum dengan hal kerjanya, berikut pelaksanaan sanksinya ya. Jadi ada yang namanya hukum kaidah. Jadi ketentuan hukum ini ada public atau private, yaitu berupa perintah, pelanggaran, atau perkenan tentang sesuatu. Lalu ada juga yang namanya hukum sanksi. Apa sih? Jadi apakah hukum itu dapat dikenakan kepada seorang yang melanggar kaidah undang-undang atau kaidah hukum lainnya. Lalu ada hukum memaksa. Nah, hukum memaksa ini hukum yang dalam keadaan apapun itu harus dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada hukum mengatur. Jadi hukum ini tidak memaksa, tetapi maksanya hukum ini tergantung dari syarat tertentu. Lalu ada penggolongan klasifikasi hukum yang lazim dipergunakan didasarkan pada, nah yang pertama itu berdasarkan sumbernya. Jadi ada hukum undang-undang, ada hukum traktat, hukum kebiasaan dan adat, dan hukum jurisprudensi atau hukum ilmu juga ada. Terus juga berdasarkan daerah kekuasaannya. Jadi ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing. Lalu juga ada berdasarkan kekuatan berlakunya, seperti contohnya itu hukum paksa, hukum tambahan. Yang terakhir juga berdasarkan isinya. Jadi hukum publik ini dan hukum private seperti ini. Lalu bagian 3, buku ini membahas tentang ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Jadi sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas, akan
Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat kebebasan itu dibatasi oleh ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Itu yang pertama itu ada namanya kaidah sosial atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Yaitu contohnya itu ada kaidah susila atau kaidah yang paling tua ya teman-teman. Sebenarnya kaidah ini paling asli gitu. Jadi norma susila itu adalah peraturan yang berasal dari hati nurani manusia, menentukan berbuat baik, buruk berdasarkan hati nuraninya. Lalu ada juga namanya kaidah kesopanan. Jadi ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dari masyarakat ini, norma ini tuh berupa kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Lalu juga ada kaidah agama atau tingkah laku, dan juga ada kaidah hukum. Lalu ada juga hukum kaidah dengan hukum lainnya. Jadi hukum kaidah dengan hukum lainnya itu sebenarnya saling memperkuat hubungan antara kaidah hukuman dengan kaidah agama, lalu juga saling memperkuat hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Lalu ada saling memperkuat hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Bagian keempat dari huruf ada yang membahas tentang hukum sebagai pengertian. Apa itu subjek hukum? Jadi teman-teman, jadi subjek hukum ini adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau syarat mempunyai hak dan dianggap bertindak dalam hukum. Jadi segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Lalu siapa yang menjadi subjek hukum? Nah, yang menjadi subjek hukum itu manusia itu sendiri. Lalu manusia sebagai subjek hukum itu dia tuh biasanya dasar hukum, pendapat beberapa pakar, pandangan hukum modern, pandangan hukum dunia, pandangan agama, pandangan hukum Indonesia. Mencolok subjek hukum itu contohnya kayak anak dalam kandungan, terus ada cakap hukum, ada binatang, gitu. Lalu kita ke bab yang 23 yaitu membahas tentang objek hukum. Jadi objek hukum di sini adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia atau badan hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Jadi biasanya objek hukum itu adalah benda atau zat. Nah, jadi dasar hukum itu yang pertama itu ada dari buku 2 KUH Perdata, itu mengatur tentang secara umum dan luas tentang benda yang berwujud, bergerak, tetap dan tak berwujud. Lalu ada Undang-Undang Pokok Agraris dalam Undang-Undang Nomor 5 1990. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 dan antara yang ini juga ada yang namanya Ordonaninte. Terus ada buku 2 KUHD, yang terakhir ada Outerswet atau 1912, ada Statsplat tahun 1912 nomor 600. Lalu di sini juga membahas tentang manusia sebagai objek hukum. Jadi dapatkah sih manusia itu dapat nggak sih menjadi subjek hukum? Jadi jawabannya itu dapat. Jadi sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut, maka dari itu manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, disewa, disiksa dan lain-lain. Hal ini pernah terjadi pada zaman perbudakan sebelum abad pertengahan sampai abad 17 dan 18. Terus ada juga namanya pandangan hukum modern. Jadi pada masa sekarang ini perbudakan tidak ada lagi teman-teman, karena memang dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan di tiap negara modern. Jadi sejak lahirnya sampai ke liang lahat, setiap manusia itu mempunyai kebebasan yang dijamin oleh hukum. Jika seorang memperlakukan orang lain sebagai objek, maka hal itu adalah sebuah pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dan diberikan hukuman yang berlaku di negara tersebut. Lalu kita lanjut ke bab 24 yang membahas tentang peristiwa hukum. Jadi peristiwa hukum itu adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang diakibatkan kegiatannya itu diatur oleh hukum. Jadi perbuatan itu dan tingkah laku subjek hukum membawa akibat hukum. Tidak semua peristiwa meyakini hukum, jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Lalu ada juga macam-macam peristiwa hukum. Itu yang pertama adalah peristiwa menurut hukum dan peristiwa menurut itu. Lalu yang kedua ada peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Yang ketiga ada peristiwa hukum dan peristiwa terus-menerus, dan terakhir ada namanya peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Nah, lalu perbuatan subjek hukum itu yang pertama perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut memang dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Jadi dibagi lagi, jadi ada yang pertama perbuatan hukum yang sifatnya sederhana. Jadi perbuatan hukum yang bersegi satu ialah apabila hanya merupakan satu kejadian saja, atau apabila hanya merupakan
perbuatan hukum yang sifatnya tidak sederhana. Jadi perbuatan hukum ini dapat bersegi dua atau lebih, ialah perbuatan hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua atau lebih subjek hukum. Lalu ada perbuatan hukum yang bukan perbuatan hukumnya. Jadi setiap perbuatan hukum ini teman-teman memiliki akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh pelakunya meskipun akibat tersebut diatur oleh hukum. Jadi yang pertama itu ada perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum. Jadi tindakan memperhatikan kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan untuk memperhatikan kepentingannya. Lalu ada yang namanya perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jadi semua perbuatan yang bertentangan dan melanggar hukum, akibat hukum yang timbul tetap diatur oleh peraturan hukum meskipun akibat tidak dikehendaki pelakunya. Lalu kita lanjut ke bab 25 yaitu tentang hubungan hukum. Jadi hubungan hukum itu adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Jadi dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Jadi dalam hubungan masyarakat juga diatur oleh hukum. Dan setiap hubungan hukum ini mempunyai dua segi, yaitu kewenangan yang disebut hak dan kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Jadi hukum mediaso yaitu adanya orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajibannya, hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban, adanya hubungan atau objek yang bersangkutan. Lalu ada yang bab 26 ini membahas tentang hak. Jadi hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajibannya. Jadi menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan hak secara tidak sesuai dengan tujuannya. Setiap hak diberi tujuan sosial, menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya dan menyimpang dari tujuan hukum, menyimpang dari menjamin kewajiban hukum. Nah, lalu di bab 27 itu membahas tentang perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Jadi perbuatan hukum itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi setiap perbuatan subjek hukum manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Lalu perbuatan hukum ini juga bahwa untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Jadi pernyataan ini menjadi suatu batasan untuk adanya perbuatan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Lalu yang bab 28 buku ini membahas tentang masyarakat hukum. Jadi Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoom politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial saling berusaha untuk hidup berkelompok bermasyarakat. Jadi masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi karakter bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Lalu pembentukan kelompok ini terjadi karena kodrat manusianya itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong manusia untuk bermasyarakat, yaitu seperti kebutuhan biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan atau persamaan ideologi, persamaan tujuan. Lalu bagian 5 ilmu hukum sebagai kehayatan, bab 29 itu sebagai antropologi hukum. Nah, ini membahas tentang antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola persengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana. Jadi maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Jadi antropologi hukum ini mempunyai kesamaan dengan sosiologi hukum karena keduanya ini ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum itu, dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret itu untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Jadi antropologi hukum itu merupakan ilmu yang jauh sekali jangkauannya ya. Jadi ia mengekspresikan kehidupan manusia dan realitasnya, sehingga segala segi kehidupan bicarakan apabila seorang antropologi hanya merupakan segi kecil daripada ruang antropologi hukum. Lalu yang di bab 30 itu membahas tentang sosiologi hukum. Jadi sosiologi hukum itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis. Jadi mempelajari hubungan timbal balik antara hukum, segala gejala sosial dan gejala sosial lainnya. Jadi hukum ini mempunyai fenomena hukum dari sisinya sedemikian itu. Terus yang di bab 31 buku ini menjelaskan tentang psikologi hukum, yaitu psikologi suatu cabang pengetahuan mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dan dari perkembangan manusia. Jadi ilmu ini mempelajari tentang perilaku manusia. Maka dari itu keterkaitan hukum sebagai cermin perilaku manusia dengan sadar atau tidak. Hukum telah masuk ke bidang psikologi, termasuk psikologi sosial. Nah, di bab 32 buku ini juga membahas tentang sejarah hukum. Jadi sejarah hukum itu adalah satu bidang hukum yang mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum mengenai hukum suatu bangsa
bahasa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasanya satu berada dengan yang lain. Jadi sejarah hukum ini mempunyai kegunaan. Yang pertama itu sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum, terus juga patokan perilaku atau tindakan yang sepantasnya. Lalu bab 33 tentang perbandingan hukum. Jadi perbandingan hukum adalah pengetahuan yang usianya relatif muda. Jadi perbandingan hukum berkembang nyata pada akhir-akhir abad ke-20. Jadi pada hakikatnya perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian yang paling ilmiah. Jadi menggunakan metode membandingkan. Jadi tujuan perbandingan ini menunjukkan bahwa tiap negara mempunyai kebudayaan dan hukumannya sendiri. Dia beda-beda. Jadi masing-masing sendiri itu ada fungsi namanya fungsi teoritis. Jadi daripada perbandingan hukum, fungsi teoritis dan fungsi pembedaan hukum. Lalu ada manfaatnya juga nih perbandingan hukum, yaitu manfaat ilmiah dengan mengadakan perbandingan hukum jika sesuai juga bisa mengungkapkan latar belakangnya sebabnya jadi persamaan. Sekian dari penjelasan dari saya Aprilia Marani tentang